Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sama di channel Nur Nafia. Saya mau menjelaskan terkait materi algoritma dan pemrograman. Di pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 saya sudah menjelaskan terkait mulai dari apa itu algoritma, apa itu flowchart. Nah, di pertemuan ketiga itu saya ngasih contoh kasus flowchart dan saya kasih tugas. Nah, nanti dicek di playlist, pasti ada urut-urutannya, jadi nggak usah bingung kalau belajar. Misalkan mau belajar lagi apa yang sudah saya jelaskan, mau disimak lagi, bisa dicek di channel Nur Nafia playlist algoritma dan pemrograman 1. Nah, kalau contoh kasus-kasus yang sudah ada itu ada di pertemuan 3. Nanti juga ada di pertemuan 4. Itu ada kasus yang terkait tugas kemarin, yaitu hasil bagi dan sisa bagi. Nah, yang berikutnya adalah ini. Bagaimana cara menghitung faktorial? Contoh, ini ya. Kalau saya di sini misalkan punya angka 3. Maaf, saya salah. Oke. Misalkan saya di sini saya punya angka 3. Berapakah faktorial? 3. Faktorial 3 itu kalau dituliskan 3 dikalikan 2 dikalikan 1. Ya. 3 dikalikan 2. 6. 6 kali 1 ya 6. Bilangan berapapun kalau dikalikan 1 ya bilangan tersebut 6. Nah, ini kalau orang ya, maksudnya orang. Kalau orang itu pasti bisa memahami, oh kalau saya punya angka 5 difaktorkan, simbolnya kayak gini ya. Maka hasilnya kan 5 dikalikan 4, dikalikan 3, kalikan 2, kalikan 1. Hasilnya berapa? Ini dilihat. 5 kali 4, 20. 20 kali 3, 60. 60 kali 2, 120. 120 dikalikan 1, bilangan itu sendiri. Nah, kalau manusia atau orang itu paham. Nah, sedangkan program itu benda mati. Cara menyuruhnya gimana? Buat dulu pseudocode-nya. Ya, saya ulang lagi. Jangan membiasakan nulis code yang hasil dari browser. Ini perintahnya pseudocode. Jadi ya buat pseudocode sama flowchart. Bukan code ya. Di pertemuan pertama, di pertemuan kedua saya selalu menyampaikan jangan hanya bisa menulis ya. Jangan hanya bisa menulis code, tapi juga memahami. Cara memahaminya gimana ya? Kalau dikasih tugas kayak gini, kerjakan sesuai alur pikir kalian. Ini perintahnya adalah basic, ben bisa komputernya itu menghitung nilai faktorial ini. Ini ya, ini bawaan PowerPoint saya ya, penulisannya kurang tepat ini. Ini C, salah. Harusnya kan faktorial pakai K gitu. Saya lanjut. Nah, kalau kita diminta menyelesaikan masalahnya, berarti ya kita harus ngasih perintah ke program, atau intinya di komputernya dikasih program. Nah, berarti programnya itu apa sih? Perintah. Nah, perintahnya gimana? Ya memang kalau langsung ditulis code itu bisa langsung selesai. Tapi agar bisa dikoreksi, agar bisa dipahami orang lain juga, berarti sampaikan dulu. Disampaikan. Cara menyampaikannya gimana? Ini pilihannya. Flowchart sama pseudocode gitu. Ya. Nah, caranya gimana? Saya kasih ilustrasi ya. Saya kasih ilustrasi. Saya punya angka ini ya. Saya punya angka misalkan 9 difaktorkan. Kalau manusia itu kan berarti 9, tahu jawabannya kan. Di matematika diajarkan, oh ditulis bilangan itu sampai 1. Jadi misalkan bilangan tersebut ditulis sampai terakhir, berarti 9 kali 8 kali 7 titik itu artinya kali ya. Kemudian 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sampai 1 ini. Ini
Perhatikan. Nah, set, ini jawabannya. Nah, nanti kalau bilangannya sampai ratusan, misalkan 100 faktorial, berapa? Pegel sama nulis kayak gitu. Manusia loh ya. Manusia itu walaupun dia mempunyai kreativitas yang tinggi dibandingkan komputer, mempunyai ide yang tinggi dibandingkan komputer, dia pasti mempunyai intelijen. Manusia itu mempunyai intelijen yang luar biasa kalau dibandingkan komputer. Tapi tetap ada batasan, ngitung kayak gini tuh tetap butuh alat bantu. Nah, maka dibuatlah program. Nah, program ini gimana caranya agar bisa, intinya itu biar bisa benar, biar bisa terselesaikan ini jawabannya, ini terjawabannya. Berarti tulis dulu alurnya. Nggak apa-apa sebenarnya langsung ditulis code. Tapi yang diminta di tugas saya ini loh. Nah, ini flowchart sama pseudocode gitu. Terus cara menyelesaikan sekarang. Ini itu kalau ada. Nah, ini kan looping. Looping itu iterasi. Looping, loop. Nah, loop itu iterasi. Bukan loop alat. Lihat pembesar benda ya. Misalkan ada kaca. Ada benda mau dilihat agar kelihatan lebih besar pakai loop, bukan kaca pembesar, bukan ya. Tapi loop ini artinya looping ini. Nah, berarti ya ini kita ngikuti. Oh, saya loopingnya nanti pakai for. Jadi for-nya bagaimana? Kita inputkan dulu, apa yang diinputkan harus tahu, apa yang ditampilkan harus tahu. Itu dasar. Ya, sebelum mau menyelesaikan harus tahu apa yang diinputkan, apa yang dioutputkan. Nah, di sini saya kasih ilustrasi. Inputannya adalah 6 nih ya. Nah, inputannya 6. Outputnya hasil faktorial. Nah, kayak gini. Jadi tahu, oh berarti inputnya itu nilai yang akan difaktorkan. Ini hasil faktornya output. Nah, itu. Wes, kalau sudah tahu mana inputnya, mana yang sebagai output, selanjutnya kemudian tinggal membuat. Ya, membuatnya gimana? Caranya adalah yang pertama kita sesuaikan di sini. Ini ya. Kita sesuaikan. Selalu dimulai. Nah, kayak gini. Kemudian kita input. Nah, sebelum menginput kan harus menyimpan variabel. Sama seperti saya mau ngambil air dari sumur. Berarti kan butuh alat untuk nampung airnya. Sama seperti itu. Oh, saya mau ngasih nilai. Nilai tersebut nanti mau dihitung. Berapa faktorialnya? Oh, berarti harus ada alat nampung nilai tersebut. Gitu loh. Namanya variabel itu. Berarti kita deklarasikan. Apa variabelnya? Deklarasi. Variabelnya misalkan angka. Terus hasil faktorial, hasil sama perulangannya. Tadi saya ngomong kan ada perulangan. Misalkan saya 6 ini difaktorkan kan biasanya di matematika simbolnya tanda seru. Berarti 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Nah, kemudian di sini butuh perulangan. Nah, alat untuk bisa pindah-pindah kayak gini. Nih, itu namanya variabel apa gitu loh. Oh, saya pakai variabel di sini i. Selanjutnya sama pakai nama variabel lainnya boleh. Yang penting konsisten. Ingat ya, konsisten. Nah, terus i misalkan saya mulai dari ini. 1. Oh, berarti saya tulis di sini i sama dengan 1. Karena kalau nanti dimulai dari 0, bilangan berapapun kali 0 ya 0 gitu loh. Jadi kalau 1 kan dia tergantung angka yang pengali. Nah, selanjutnya kita inputkan dulu. Input angkanya, angka yang mau kita cari faktorialnya. Kemudian apa yang dilakukan? Dia harus ada kondisi berhenti ya. Ini, dia kan mau ngecek nih bilangan faktorial 6, berarti kan berhentinya ya hanya 6, 5 sampai 1 gitu loh. 6, 5 sampai 1. Misalkan yang saya inputkan 7. Faktorial 7 berapa? Berarti kan mulai dari 7, berhentinya 1 pokoknya kayak gitu. Ada kondisi berhenti. Nah, kondisi berhenti tersebut itu kita cek dulu. If
apakah angka lebih besar dari sama dengan I. Nah ini, apakah angka lebih besar sama dengan I? Hasil juga saya mulai dari 1. Hasil itu berarti kita buat kondisi nilai awalnya itu 1 di sini. Ini. Nah, kemudian jika iya berarti kondisi. Ini nanti kondisi ya. Kondisi itu berarti ada jawaban iya dan tidak. Maka di sini harus ada jawaban iya. Jika iya, apa yang dilakukan? Ya, apa yang dilakukan berarti hasil itu sama dengan hasil dikalikan I. I-nya berapa? Oh, I-nya adalah 1. Gitu. Terus, angkanya berapa sesuai inputan. Nah, nanti agar bisa berjalan terus berarti I-nya ini harus ditambah. Harus ditambah. Oh, ditambahnya berapa? Nanti kita tulis berikutnya. Jika tidak ini, jika tidak, nah berarti ini selesai. Selesai. Nah, kalau yang ini, apa lanjutannya? Lanjutannya, mungkin yang ini saya taruh di ini ya. Saya hapus dulu. Nah, saya hapus. Nah, saya tulis jika di sini 6. Lanjutannya apa? I-nya nambah. I sama dengan I plus plus. Biar nanti nambah kayak gitu. Ya. Terus jika tidak, ya tinggal ditampilkan outputnya. Apa? Printnya apa? Hasil faktorial. Jika gitu berarti selesai. Ini boleh kita buat kondisi kurang dari boleh. Boleh lebih dari. Yang penting memahami bahwa oh nanti misalkan 6. Apakah 6 lebih berdasar dari 1? Ya, berarti ini dilakukan. Terus I-nya nambah, berarti berikutnya I misalkan 2. Apakah 6 lebih besar dari 2? Dan seterusnya. Nanti di sini tuh hasil itu selalu berubah-ubah, mengikuti hasil nilai terakhir. Jadi biasanya kalau kita mempelajari mata kuliah algoritma pemrograman itu, kita bisa mengilustrasikan bahwa kalau nanti ada inputan ini 7, itu hasilnya berapa? Karena kan tidak mungkin komputer atau program di komputer itu ujuk-ujuk langsung dapat nilai angkanya, hasil angkanya. Nggak mungkin ujuk-ujuk dapat. Kan dia ada prosesnya. Kita mengilustrasikan prosesnya seperti apa. Jadi itu kita seakan-akan bekerja menyerupai cara kerjanya komputer. Itu. Ya. Jadi artinya kita paham ilustrasinya itu kayak gitu. Nah, kalau sudah dapat kayak gini, tinggal buat flowchartnya. Ingat kalau kayak model kayak gini ini kada iya, terus ini nanti ada tambahan ya di nomor 6. Nah, ini di nomor 6 ada tambahan kembali ke nomor 4, ada tambahan kayak gini. Ini berarti kalau ada kembali lagi ke sini nih, ini otomatis ini terjadi perulangan. Ya, ini terjadi perulangan. Kan dia ada pengecekan, kemudian di sini ada iterasinya dan kembali lagi ke atas. Ini pasti terjadi perulangan ini, seperti kasus yang tadi saya jelaskan. Nah, flowchartnya kalau kita buat, saya hapus yang sebelah sini sebentar ya. Saya buat flowchartnya. Nah, udah kelihatan rapi. Saya lanjut. Misal ini saya buat di sini. Anggap ini sudah sesuai simbolnya. Mulai harus deklarasikan variabelnya. Deklarasi variabel itu nggak harus dikasih nilai awal. Kalau memang ada nilai awal ya kasih aja angka. Terus tadi ada variabel hasil, saya tulis
nilai awalnya 1. Terus I-nya juga nilai awalnya 1. Ini 1 ya. Saya kalau kasih I itu ada titiknya. Terus kita inputkan angkanya yang mau difaktorkan. Input angka. Kemudian ini pengecekan. Pengecekan itu pasti akan terjadi 2 jawaban. Nah, kalau kita membuat flowchart, anggap ini belah ketupat ya, gambar saya misalkan bagus gitu. Maka di sini kalau di session tree itu pasti 2 arah, jawaban ya dan tidak. Kita tulis aja singkatnya, intinya apakah angka lebih besar sama dengan I, ini I ya. Kalau iya, apa yang dilakukan? Ini jawabannya iya, berarti ada proses ngitung. Intinya hasil sama dengan hasil dikalikan I. Jika gitu terus selanjutnya apa? Ini saya kasih arah panah lagi. I-nya ditambah I plus 1. Ini terus arahnya ke sini. Nah, jadi flowchart itu harus ada tutupnya juga, nggak boleh buka. Ini sudah nutup. Nah, kalau tidak sesuai, apa yang dilakukan? Tidak. Nah, ini kan benar kan? Kembali ke sini. Nah, kembali ke sini. Jika tidak apa? Ditampilkan langsung. Print. Hasil. Selesai. Ada arah panahnya ya. Selesai. Ini flowchartnya. Ini kalau saya tulis di oret-oretan. Kalau kita buat dalam bentuk tulisan yang rapi, Microsoft kan tulisan rapi. Udah, kita mulai kayak gini. Ini saya copy biar lebih cepat. Saya itu nggak apa-apa ngopi tapi paham. Biasanya saya kasih apa, intinya itu nggak apa-apa saya suruh ngopi tapi paham. Nah, yang saya larang adalah kita mengcopy terus hanya mempaste, tidak memahami. Jadi kalau ada error nggak tahu maksud errornya apa. Oke, saya perbaiki. Ini tidak saya grouping nanti karena ada yang perlu dihilangkan. Ini yang diinputkan nanti apa saja, deklarasikan variabelnya, terus ada variabel apa lagi, kita sesuaikan. Di sini saya buat variabelnya yaitu angka tadi. Angka, kemudian hasil faktorialnya, dan I untuk loopingnya. Hasil dimulai dari 1, terus I juga dimulai dari 1. Terus inputkan angka. Kemudian apa yang dilakukan? Tadi ada pengecekan. Ini saya pindah dulu. Nah, saya pindah ke sini. Yaitu melakukan pengecekan. Simbolnya apa? Decision, belah ketupat. Nah, kasih tulisan apa di sini? Apakah angka lebih besar sama dengan 1? Ini yang maaf kok 1 I, ini I ya. Jika iya apa? Ini saya kasih arah panah. Jika iya, saya kasih tulisan iya. Ya, jika iya, apa yang dilakukan? Hasilnya, ini namanya dipakai terus, hasilnya dikalikan I. Terus I-nya saya jadikan 1 boleh, ini. I sama dengan I plus 1. Ini otomatis ya, I-nya berubah jadi kayak gini. Nah, ini ada kembali lagi, itu pasti perulangan. Jadi kalau kembali lagi, itu pasti perulangan. Saran saya gunakan simbol ini. Nah, kayak gini. Terus, jika tidak apa? Ini dihapus simbolnya. Kita pakai ini. Nah, selesai.
Nah, ini namanya flowchartnya tertutup, nggak membuka. Kenapa? Karena dia jelas arah-arah panahnya. Mulainya sampai berhenti tertutup. Itu namanya kita membuat flowchart yang benar. Ini yang diharapkan, ya. Tidak hasil kita plagiasi, karena ada peraturan tidak boleh plagiasi, ya. Gitu. Ini saya blok lagi. Saya kira flowchartnya sudah rapi. Kalau ada kesalahan ya kita ini perbaiki. Ini tadi belum sempat, sebentar saya perbaiki dulu. Harus ada jawaban ya dan tidak. Ungroup. Ini jawaban yang tidak. Tidak, saya kasih tidak. Kalau bahasa Indonesia ya konsisten. Nah, baru saya blok tulisannya semuanya. Biar enggak, kalau di enter itu enggak pindah. Itu tujuannya di blok. Di grouping. Nah, di grouping. Terus size-nya udah size 12. Wes rapi. Kemudian flowchartnya sudah. Berikutnya pseudocode. Pseudocode-nya berarti 1 mulai, 2 deklarasi variabel angka yang kita cari faktorialnya, hasil faktorialnya dimulai dari nilainya 1, i-nya dimulai dari nilai 1. Terus kita inputkan angka yang mau dicari faktorialnya, kemudian dicek if apakah angka i besar sama dengan i. Jawabannya jika iya, apa yang dilakukan? Berarti hasil sama dengan hasil dikalikan i. Ini masih lanjut. Jangan lupa i-nya ditambahkan biar bisa nanti berhenti. Kalau i-nya nggak ditambahkan nggak berhenti, nanti jalan terus, itu juga nanti nggak boleh. Terus ini kembali lagi, kembali ke nomor 4. Baru nanti kalau tidak sesuai, maaf habis 6, 7. Jika tidak, jawabannya apa? Print hasil. Outputnya selesai. Wes. Nah, selesai. Ini adalah cara menjawabnya. Variabelnya boleh dirubah-rubah, yang penting benar. Ya, yang penting benar. Kuncinya pokoknya benar, kuncinya. Boleh ngopi tapi paham. Jadi kalau ada kesalahan, pastinya kita tahu apa yang harus diperbaiki. Gitu, ya. Ini cara menjelaskan kalau saya mau membuat program terkait gimana sih menghitung nilai faktorial, maka programnya nanti ditulis kayak gini. Nah, sebelum saya suruh membuat program, pahami dulu alurnya. Nah, biar saya bisa ngoreksi, oh alur yang kamu buat benar atau enggak, sesuai atau enggak. Itu sampaikan dalam bentuk pseudocode. Jangan ditulis langsung ke code-nya. Sampaikan dulu ke pseudocode, dalam bentuk pseudocode atau dalam bentuk flowchart seperti ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.